Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meladi Paskar Putri, NIM 711417018 dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menerangkan mengenai artikel saya yang berjudul Politisi Perang Dagang Amerika Serikat dengan Cina terhadap perekonomian Indonesia. Cina dan Amerika Serikat merupakan kedua negara yang perekonomiannya sangat berdampak pada dunia. Kedua negara tersebut memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki jumlah penduduk yang padat. Dari hasil yang saya temukan, kedua negara tersebut memiliki produk domestik bruto yang setiap tahunnya meningkat. Latar belakang dari adanya perang dagang tersebut, menurut Kurniati tahun 2019 mengatakan, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini dipicu atas kepentingan politisi antara kedua presiden dari negara tersebut, di mana pemicu utama dari hal ini yaitu kenaikan tarif bea impor yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Pemerintahan Cina kemudian juga membalas tindakan tersebut dengan menaikkan tarif impor kepada produk dari Amerika Serikat. Bahkan kedua negara tersebut saling mengancam untuk membawa masalah tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Menurut Lisa, 2020 mengungkapkan bahwa alasan dari negara Amerika Serikat memberikan tambahan tarif dan non-tarif bea kepada Cina yang akhirnya menyebabkan terjadinya perang dagang ini, pada penelitiannya mengungkapkan bahwa alasan Amerika Serikat memberikan hambatan tarif dan non-tarif kepada Cina, hal ini dilakukan agar Amerika Serikat bisa menghegemoni atau memiliki kedudukan great power dibandingkan dengan Cina. Terdapat beberapa alasan yang ditemukan penelitian ini mengenai upaya Amerika Serikat untuk menghegemoni Tiongkok. Yang pertama, negara Amerika Serikat melakukan pengubahan kebijakan ekonomi Cina supaya tidak menimbulkan kerugian perekonomian Amerika Serikat. Yang kedua, negara Amerika Serikat secara terus-menerus memberikan pembelakuan hambatan tarif bea kepada Cina. Yang ketiga, Amerika Serikat mengabaikan peringatan dari adanya pihak eksternal untuk tujuannya semua tercapai. Hasil dari pembahasan artikel ini, perang dagang antara negara Amerika Serikat dan negara Cina ini menimbulkan beberapa dampak ekonomi dan politik negara-negara, terkhususnya negara Indonesia. Karena negara Indonesia lah yang merupakan negara yang memiliki hubungan perdagangan internasional dengan kedua negara tersebut. Contohnya, hubungan ekspor-impor. Selain itu, juga negara Indonesia juga memiliki hubungan kerjasama dengan negara Amerika Serikat dan negara Cina. Dengan hubungan tersebutlah yang menyebabkan dampak atas perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini menimbulkan dampak kepada Indonesia sendiri. Dampak yang ditimbulkan untuk Indonesia sendiri menimbulkan beberapa dampak seperti dampak terhadap perekonomian Indonesia dan dampak terhadap politik di Indonesia. Dampak perang dagang terhadap perekonomian Indonesia. Keadaan perekonomian suatu negara memang selalu terguncang. Hal ini bisa saja disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal itu sendiri. Hal tersebutlah yang sering menyebabkan keadaan perekonomian suatu negara turun tidak menentu. Hal ini termasuk di negara Indonesia sendiri. Indonesia sering mengalami gejolak perekonomian selama ini, dari laju pertumbuhan ekonomi yang naik turun, kurs rupiah yang sering bergejolak terdepresiasi, dan neraca perdagangan Indonesia yang selama ini sering defisit. Hal ini terjadi akibat dari keadaan negara Indonesia sendiri maupun diakibatkan oleh faktor eksternal seperti gejolak perekonomian dunia. Salah satunya yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari tabel tersebut
menunjukkan bahwa di tahun 2018, di mana awal mula perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, produk domestik bruto Indonesia mengalami penurunan. Kemudian, beranjak ke tahun 2019 hingga triwulan 2, PDB Indonesia mulai mengalami kenaikan. Tetapi, di tahun 2019, triwulan 3, PDB Indonesia menurun kembali. Penurunan ini diakibatkan karena produksi dari Cina mengalami penurunan. Hal ini menjadi penyebab penurunan ekspor bahan mentah dari Indonesia ke Cina. Ini tak menampik pemerintah mampu mengatasi angka pertumbuhan ekonomi yang menurun. Namun, ini juga mengingatkan bahwa adanya faktor luar yang tak bisa diatasi oleh pemerintah. Keadaan ekspor Indonesia. Pada bulan Agustus 2019, nilai ekspor Indonesia sebesar 14,28 miliar US dollar atau hal ini mengalami penurunan sebesar 7,6% dibandingkan dengan nilai ekspor di bulan Juli 2019. Hal ini menurun dibandingkan dengan Agustus 2018 mengalami penurunan sebesar 9,99%. Pada bulan Agustus 2019, nilai ekspor non-migas sebesar 13,40 miliar, menurun 3,20% bila dibandingkan dengan bulan Juli 2019. Hal ini juga terjadi pada ekspor non-migas Agustus 2018, turun sebesar 7,18%. Jika dikumulatifkan, pada periode Januari hingga Agustus 2019, nilai ekspor Indonesia sebesar 110 US dollar. Hal ini mengalami penurunan sebesar 8,28% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018. Nilai ekspor non-migas sebesar 101,48 miliar US dollar atau juga mengalami penurunan sebesar 6,66%. Hal ini terjadi juga pada nilai ekspor non-migas Agustus 2019 terhadap Juli 2019. Hal ini terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 157,9 juta US dollar, menurun 8,23%. Sedangkan untuk perhiasan dan permata meraih peringkat yang tertinggi mencapai 168 juta. Pada Januari hingga Agustus 2019, untuk sektor ekspor non-migas turun sebesar 4,33% bila dibandingkan pada tahun 2018 dengan periode yang sama, dan ekspor hasil tambang lainnya menurun sebesar 17,73%. Sementara untuk ekspor hasil pertanian mengalami kenaikan sebesar 1,53%. Kemudian keadaan nilai tukar Indonesia. Dari gambar di atas menunjukkan nilai tukar rupiah dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang berfluktuatif. Tetapi pada tahun 2018 nilai tukar rupiah mencapai nilai tertinggi, yaitu mencapai nilai 14.481. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2018 nilai rupiah terdepresiasi. Ini terjadi karena pada tahun tersebut rupiah mengalami gejolak shock akibat perang dagang. Tetapi menginjak tahun 2019 nilai tukar rupiah mulai terapresiasi kembali. Hal ini disebabkan karena nilai tukar rupiah sudah dapat menyesuaikan dengan keadaan perekonomian dunia. Menurut Hamzah, tahun 2019 mengatakan bahwa terjadinya penurunan nilai tukar rupiah atau rupiah terdepresiasi ini pada saat terjadi perang dagang. Hal ini juga tercermin di tahun 2018 dan 2019 nilai tukar rupiah terdepresiasi dibandingkan tahun 2017. Kurniati 2019 pun mengatakan bahwa dampak dari adanya perang dagang ini mengakibatkan peningkatan nilai mata uang asing dan menyebabkan nilai mata uang negara berkembang. Di sini rupiah juga termasuk mengalami
depresiasi. Keadaan terhadap pergerakan modal asing di Indonesia. Ini dapat dilihat dari gambar tersebut. Ada saham, SUN, SBI, dan total keseluruhan. Terjadinya fenomena perang di dunia dapat mengakibatkan gejolak pada stabilitas keuangan suatu negara. Kesehatan perekonomian suatu negara dikaitkan dengan keadaan kestabilan keuangan negara. Sehatnya perekonomian negara dapat diukur dari semakin sehatnya sektor keuangan negara tersebut. Dan sebaliknya, jika keuangan suatu negara tersebut tidak sehat, maka otomatis perekonomian negara tersebut juga dikatakan tidak sehat. Untuk itu, perkembangan dari sektor keuangan, termasuk halnya dalam pasar modal, adalah salah satu di antara dari adanya indikator yang penting untuk dapat diperhatikan dalam upaya menjaga kestabilan atau kesehatan perekonomian. Dengan adanya pergerakan dari harga obligasi, saham dan lainnya di pasar modal di negara dapat disebabkan oleh adanya persepsi investor terhadap kondisi pasar modal tersebut. Dengan adanya persepsi ini, yang akhirnya dapat mempengaruhi dana investasi yang akan masuk ke dalam negara tersebut, hal ini dapat menimbulkan pengaruh terhadap keadaan perekonomian negara yang bersangkutan. Dalam penelitian Kurniati 2019 mengatakan bahwa dampak dari adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina terhadap dengan pergerakan modal asing di Indonesia, di antaranya yaitu menyebabkan dengan adanya isu perang dagang ini menimbulkan adanya pergerakan arus modal dan emerging market menuju safe haven dan gejolak di pasar uang global dan secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan terjadinya capital outflow di bulan Mei 2009 sebesar 16,6 triliun. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebelumnya. Hal ini sejalan dengan terjadinya capital inflow terjadi di bulan Juni mencapai 179,4 triliun, di mana menjadikan perbaikan perekonomian Indonesia. Yang terakhir, efek terhadap kondisi politik Indonesia. Dari data hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa total ekspor Indonesia lebih banyak menuju ke negara Cina. Hingga ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia lebih condong terhadap negara Cina dibandingkan dengan negara Amerika Serikat di tahun 2019. Selain itu, negara Cina juga merupakan mitra dagang Indonesia hingga saat ini. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.